Baik, ada lagi? Baik, saya rangkum dan saya memberi komentar-komentar saya. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih penghargaan saya kepada seluruh instansi ya, terkait. Terima kasih BNPB Nasional, terima kasih kementerian-kementerian terkait, TNI, Polri, terima kasih saya, Panglima TNI, Kapolri, semua kepala staf, Pangdam, Kapolda, Basarnas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, semua. Sampaikan terima kasih saya atas nama pemerintah pusat kepada saudara-saudara sekalian semuanya yang telah bekerja sangat keras, reaksi cepat, memang sengaja saya di awal-awal saya tidak mau datang karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang terpecah konsentrasi. Jadi pejabat daerah harus menjemput dan sebagainya. Itu kadang-kadang ada kecenderungan akhirnya bisa menjadi mengalihkan fokus pertama. Tapi kita terus memonitor dan kita yang paling penting dari pusat adalah mengerahkan pelayanan dan bantuan. Itu yang paling penting ya. Kalau kita datang habis itu hanya lihat bencana tapi tidak bisa mengatasi, tidak bisa kirim bantuan, ya itu akhirnya kurang efektif. Jadi setelah saya dapat laporan saudara-saudara, saya mantau kita sudah berbuat maksimal. Tentunya kita ingin berbuat lebih ya. Terima kasih tadi laporan dari gubernur dan bupati. Saya terima kasih. Ya ini bupati pemimpin yang paling dekat sama rakyat. Jadi Anda yang merasakan mungkin manfaat juga dari MBG ya. Kalau saya punya keyakinan hanya beberapa elit politik ya dengan kepentingan politik tidak memahami, tapi pada ujungnya mereka akan memahami. Kalau untuk orang yang mampu, satu porsi makanan itu tidak ada artinya. Tapi untuk mereka yang dalam keadaan susah dan susahnya juga berhari-hari, banyak yang cerita kepada saya, mereka yang sebetulnya sudah jadi orang, mereka ingat waktu saya kecil Pak, saya berangkat sekolah lapar, saya pulang sekolah lapar. Syukur dia sudah lolos, tapi sekarang yang kita mikir adalah ibu-ibu dan anak-anak. Jadi MBG berperan, kemudian saya yakin dengan nanti Koperasi Merah Putih dan desa-desa nelayan kalau sudah berfungsi benar dan sudah optimal berfungsi, saya kira juga akan sangat membantu. Saya catat tadi saran dari Bupati. Ya, saya kira ini bagus sekali. Kita akan dukung, ya. Jadi yang tadi Anda siapkan lahan
8.000 hektar ya. Nanti dicari sumber air yang benar ya, sumber airnya. Kalau tidak kita bisa bor atau kita bikin desalinasi. Saya minta BRIN mungkin dengan Unhan ya, TNI dan fakultas-fakultas teknik, saya minta teknologi desalinasi untuk yang kita mampu bangun sendiri, segera dikirim ke daerah-daerah yang sangat membutuhkan tadi, terutama Pulau Palue ya. Segera dikirim ke pulau-pulau tersebut atau ke daerah-daerah yang membutuhkan di pinggir di pantai-pantai ya. Kemudian apakah yang 8.000 hektar ini dekat dengan pantai? Dia sebetulnya terpusat di Mbai sini Bapak, tapi sebagian sebetulnya terpusat di Mbai. Bapak kalau jalan dari sini ke lapangan berdikari nanti Bapak itu sepanjang mata memandang itu masih sawah. Inilah itu dekat dengan pantai atau tidak? Ada yang dekat, ada yang tidak Bapak. Nah, kalau bagian selatan dari 8.000 hektar berapa ribu yang dekat dengan pantai? Saya kira nggak lebih dari 10.000 Bapak. Dari 8.000 dari 8.000 nggak lebih dari 100 hektar. Kalau bagian pantai sedikit sekali. Ini bagian utara Bapak dengan Bawai. Oke. Itu jauh dari pantai. Menurut Anda Pak Bupati, sumber air dari mana? Kami punya proyek PSN di Nagekeo Bapak. Ini proyek Baduk Lambo. Ini kalau ya, itu bendungan. Bendungan. Iya Bapak. Jadi ada sungai besar. Ada di sini Pak. Di sini ada bendungan Lambo, sudah hampir 100% dikerjain sama yang bertugas. Itu sampai 45 juta kubik di atas kalau sudah itu ada bendungannya ya. Ada bendungan. Sudah 90%. Sudah hampir jadi. Hampir jadi Pak. Berapa bulan lagi jadi? Setelah 3 bulan berarti sumber air cukup ya. Tinggal irigasi sekunder dan tertier sampai ke. Baik, kalau asal irigasinya sudah siap ya, kita dukung proyek ini. 8.000 hektar ya. 8.000 hektar, mungkin yang 100 hektar dekat pantai kita bikin budidaya ikan, dan yang pantai kita juga bikin budidaya ikan juga. Ada yang langsung di pantai, ada yang masuk sedikit ke pantai. Tidak apa-apa, 100 hektar itu cukup besar untuk budidaya ikan ya, untuk 8.000 hektar untuk pertanian. Kemudian yang nanti Pak Bupati, Pak Gubernur ya, dan nanti kita di pusat ini, saya cukup mengerti lah daerah-daerah sini ya. Masalah di sini adalah masalah bahwa pohon-pohon banyak berkurang ya. Kalau tidak salah juga dari dulu ya, rakyat di sini juga banyak bakar hutan ya. Benar kan? Benar, saya hafal, saya tahu. Saya waktu muda juga lama di daerah-daerah sini ya. Masalahnya itu, jadi rakyat kita harus dikasih pendidikan ya. Buka lahan, tidak boleh dengan bakar-bakar. Tapi oke lah, itu memang masalah. Jadi di sini dulu daerahnya ini lebat. Kalau kita pikir 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu ya. Portugis, Spanyol datang ke sini mencari kayu untuk angkatan laut mereka. Makanya mereka menjajah Timur-Timur, mereka masuk ke Timur Barat, masuk ke nyari
kayu kita untuk angkatan laut mereka. Jadi superpower itu dulu superpower kekuatan militernya di angkatan lautnya dari kayu. Ya, ini kita ingatkan. Oke, itu sudah sejarah. Nah sekarang ya provinsi kemudian kabupaten nanti dibantu pusat, dibantu dengan perguruan-perguruan tinggi, koordinir oleh Dikti sama BRIN, ya, harus punya tim, ya, nanti diambil dari kabupaten dan provinsi, perguruan-perguruan tinggi, mungkin ada politik, ambil beberapa personel termasuk juga mungkin dari Pemda. Ini saya minta ditatar oleh Dikti, oleh Unhan dan BRIN. Saya telah membentuk waktu itu Unhan, Dikti sama BRIN untuk keliling ke beberapa negara belajar bagaimana mempercepat penghijauan. Jadi nanti dibantu oleh pusat, kita bangun nursery perbenihan, ya,